Mao Gakuin no Futeki Gousha bercerita tentang Anos Voldigoth, seorang raja iblis yang sangat overpower 2000 tahun yang lalu di era mitologi. Anos yang dapat memusnahkan kerajaan manusia, membakar hutan peri menjadi debu, dan bahkan membunuh dewa. Anos adalah sosok yang ditakuti sebagai raja iblis. Sosoknya meningkatkan tirani ke level yang ekstrim, dan tatapannya saja mampu menghancurkan sebab akibat. Cerita bermula di sebuah sekolah akademi iblis yang bernama Deles Gate, tepatnya 2000 tahun setelah era mitologi. Pihak sekolah iblis masih menunggu reinkarnasi dari sang raja iblis tirani. Ada sosok gadis iblis yang bernama Misa. Dia bertemu dengan seorang pemuda yang cukup tampan di depan sekolah akademi iblis. Pemuda tampan itu adalah Anos. Misa dan Anos sama-sama diantar oleh orang tua atau wali mereka. Di depan pintu masuk ada seorang iblis yang berlagak seperti preman. Iblis itu bernama Zepes Indu. Zepes mengajak Anos untuk bertarung, tapi Anos dengan mudah meniup sihir dari Zepes. Dengan menggunakan sihir kata-kata, Anos dengan mudah menunduk Zepes. Setelah itu tes masuk akademi dimulai. Tes pertama adalah adu mekanik antar peserta. Anos kembali akan melawan Zepes. Zepes dengan sombongnya memamerkan pedang iblis Zefrit. Anos dengan santainya meniup api dari pedang Zepes hingga padam. Anos sedikit mengetes kemampuan dari Zepes, tetapi Zepes tiba-tiba langsung terluka padahal tidak ada serangan sama sekali. Rupanya Anos hanya menggunakan detak jantungnya saja sebagai serangan. Zepes benar-benar seperti habis dipukulin oleh orang sekampung. Meski sudah begitu, Zepes masih saja sombong. Anos hanya menjentikkan jarinya, Zepes langsung hancur tak bersisa. Anos pun membangkitkan Zepes lagi. Anos terus menghancurkan dan membangkitkan Zepes hingga berkali-kali. Sampai akhirnya Zepes mengaku kalah dari Anos. Setelah itu tes masih terus dilanjutkan. Anos selalu membuat orang-orang terkejut dengan kekuatannya. Kemudian setelah tes usai, Anos bertemu dengan Misa di depan akademi. Anos mengajak Misa untuk mampir ke rumahnya. Dengan sihir teleportasi, Anos bisa pulang dengan cepat. Di rumah, Anos disambut oleh ibunya yang bernama Isabella. Namun karena Anos membawa Misa, ibunya jadi salah paham. Ibu Anos mengira bahwa Misa adalah calon istrinya Anos. Setelah makan malam, Anos mengantar Misa pulang. Namun di tengah jalan mereka dijegat oleh Leok Indu, kakak dari Zepes Indu. Karena memalukan nama keluarga Zepes dihabisi oleh kakaknya sendiri. Leok berniat menyerang Anos dan Misa. Namun sihir yang dikeluarkan menjadi lepas kendali. Akhirnya melukai diri mereka sendiri. Leok makin kesal sampai-sampai mengeluarkan sihir terlarang. Sihir akar muasal yang bernama Giras. Anos yang menerima serangan langsung tak terlihat terluka sama sekali. Anos lalu menggunakan sihir untuk membangkitkan Zepes jadi zombie. Anos berniat mengetes ikatan kakak beradik mereka. Tetapi ikatan mereka tak seperti yang Anos harapkan. Anos pun membereskan masalah dengan cepat. Anos pun memperkenalkan siapa dirinya. Sang Raja Iblis Tirani Anos Voldigoth. Besoknya saat Anos pertama kali masuk Akademi Iblis, seluruh kelas memerhatikannya. Karena beredar kabar bahwa Anos adalah satu-satunya murid yang tidak memiliki kecocokan dengan Raja Iblis Tirani. Anos disebut sebagai murid yang tidak lazim. Kilas balik di era mitologi. Anos sedang berunding dengan para perwakilan ras. Ada perwakilan manusia, peri dan dewa. Anos menawarkan sebuah perdamaian karena dia sudah muak dengan perang yang berkepanjangan. Anos berencana membangun dinding yang akan memisahkan antara dunia iblis, manusia, peri dan dewa. Perwakilan manusia adalah pahlawan bernama Kanon. Dia setuju dengan rencana Anos tersebut. Dengan mengorbankan nyawa, Anos rela melakukannya demi kedamaian. Anos terlahir kembali sebagai anak dari Mama Isabel. Kembali ke masa kini.
Anos masih bingung kenapa dia menjadi murid tidak lazim. Anos pun bertanya ke Misa siapa nama Raja Iblis pendiri. Ternyata nama Raja Iblis Tirani telah berubah menjadi Avos Dilhevia. Setelah itu kelas dimulai. Wali kelas Anos bernama Emilia Rutwell. Emilia ingin membuat kelompok namun dengan syarat ketuanya dapat menggunakan sihir bernama Geist. Anos mengajukan diri sebagai ketua kelompok, tetapi karena Anos adalah murid tidak lazim Emilia tak mengizinkannya. Anos membuktikan bahwa Geist zaman sekarang memiliki celah. Anos mengubahnya sedikit dan langsung meningkatkan Geist menjadi 2 kali lipat. Emilia juga menyetujui Anos sebagai ketua kelompok. Saat pembagian kelompok Anos hanya memiliki 1 anggota. Kemudian iblis bernama Sasha Necron yang merupakan kakak dari Misa datang untuk menghina. Anos membalas ucapan Sasha dengan santainya. Tetapi hal itu membuat Sasha menjadi agak kesal. Sasha mengeluarkan mata iblis penghancurnya. Namun kekuatan mata Sasha tidak berpengaruh terhadap Anos. Sasha dibuat tak bergeming di hadapan Anos. Setelah pulang sekolah Anos dijegat oleh Sasha. Dia mengajak taruhan dalam ujian tempur minggu depan. 1 minggu kemudian tiba saatnya ujian tempur Geist. Pertempuran antara kelompok Anos dan kelompok Sasha dimulai. Anos karena merasa tak ada cara lain. Mau tidak mau Anos solo versus squad. Anos dengan santainya mengangkat kastil buatan tim Sasha. Benar-benar kekuatan yang di luar logika. Kastil tim Sasha dengan mudah dihempasankan oleh Anos. Sasha yang tak mau kalah langsung akan menggunakan Gyograze. Anos membalas serangan tim Sasha hanya dengan api kecil yang keluar dari jarinya. Api kecil Anos bisa menghancurkan Gyograze kelompok Sasha. Padahal hanya api kecil namun mampu juga menghempas kelompok Sasha juga. Sasha benar-benar sudah kalah telak oleh Anos. Sesuai perjanjian taruhan dimenangkan oleh Anos. Setelah selesai Anos mengajak Sasha untuk ke rumahnya. Lagi-lagi ibu Anos salah paham karena mengira Sasha adalah calon istri Anos yang kedua. Kemudian Anos mengantar pulang Misa dan Sasha. Sasha sedikit berbincang dengan Anos. Sebagai rasa terima kasihnya Sasha mencium Anos. Setelah itu kelas Anos kedatangan kepala sekolah Akademi Iblis. Mereka adalah anak dari sang Raja Iblis Tirani. Yang datang di kelas Anos adalah Ivis Necron. Anos dengan santainya menyapa Ivis layaknya tuan memanggil bawahannya. Anehnya Ivis sama sekali tak mengenal Anos. Anos mengecek kepala Ivis dengan sihirnya. Setelah kelas selesai Anos sedikit berbincang dengan Ivis. Anos mengambil kesimpulan bahwa ada yang merubah masa lalu sehingga nama dari sang iblis tirani menjadi berubah. Kemudian Bu Guru Emilia akan mengadakan ekspedisi ke dalam Kastil Delesgate. Para murid disuruh menemukan berbagai macam item yang ada di dalam kastil. Saat para murid buru-buru masuk ke dalam, Anos malah santai banget. Anos berencana mengincar tongkat raja yang berada di tahta Kastil Delesgate. Anos bisa santai begitu karena Delesgate merupakan kastil Anos sendiri. Jadi ya udah di luar kepala lah denah kastilnya. Anos menunjukkan jalan pintas tercepat menuju ruang tahta. Cara melewatinya juga cukup unik. Saat sampai depan pintu masuk, Misa mendeteksi bahwa pintunya dikasih pelindung anti-sihir. Jadi pintunya tidak akan hancur walau ditembak pakai Gyograze. Tapi Anos menunjukkan bagaimana cara membukanya. Ia tinggal didorong aja kayak pintu biasanya. Akhirnya tim Anos berhasil mendapatkan tongkat raja. Anos pun mengajak Misa ke ruang perlengkapan. Soalnya Misa ingin memberi hadiah untuk ulang tahun Sasha. Misa memilih jubah Phoenix sebagai kado untuk Sasha. Misa memberikan kadonya untuk Sasha. Sasha sangat senang dengan kado yang diberi oleh Misa. Anos disuruh pergi dulu karena Sasha mau ganti baju. Namun Anos menaruh curiga makanya dia cepat kembali.
Benar saja Sasha sudah menikam Misa dengan pisau. Tapi Anos sudah tahu duluan niat Sasha. Anos hanya menganggap bahwa Sasha hanya akting. Padahal Anos sudah berhasil menggagalkan aksi dari Sasha, tapi Misa masih berbaik hati dan membiarkannya. Misa memberitahu bahwa dirinya seharusnya memang tidak pernah ada. Anos jadi paham bahwa Misa dan Sasha adalah satu. Dan yang bisa membuat hal seperti ini adalah Ivis Necron. Setelah mendengar semua penjelasan Misa, Anos pun memeluk Misa dengan erat. Anos pun berjanji akan mengabulkan keinginan Misa. Kemudian Anos dengan cepat bisa menangkap Sasha. Tapi Sasha malah mengajak Anos untuk taruhan lagi. Taruhannya Anos disuruh untuk bisa mengendalikan lingkaran sihir yang Sasha buat. Ya, jelas kali ini Anos yang menang. Sasha sengaja kalah di taruhan kali ini. Sasha sebenarnya sangat menyayangi Misa. Namun karena dia tak bisa menerima takdir bahwa Misa akan hilang, dia bersikap kasar selama ini dengan maksud supaya sihir yang dia kembangkan bisa sukses. Karena syaratnya adalah Misa harus menolak keberadaan Sasha. Namun sihir Sasha gagal karena Misa tak bisa menolak keberadaan Sasha. Biasanya kalau dalam kehidupan harus ada yang berkorban agar salah satu bisa hidup. Tapi Anos memiliki pandangan yang berbeda dalam perkara itu. Dia memilih untuk menyelamatkan keduanya. Anos berencana mengirim akar muasal Sasha dan Misa ke masa lalu. Dengan begitu mereka tetap bergabung menjadi satu, tapi akan menjadi dua iblis yang berbeda nantinya. Namun Ivis datang dan menikam jantung Anos menggunakan pedang. Anos masih santai padahal jantungnya sudah ditusuk. Ivis dengan mudah dibuat bungkam oleh Anos. Namun karena masih ada urusan, Anos langsung mengeluarkan sihir Rivide. Anos, Misa dan Sasha masuk ke dalam ruang waktu. Tetapi karena mencoba mengubah waktu, dewa penjaga waktu muncul. Dewa itu bernama Golaravias. Sang dewa menggunakan tubuh Ivis untuk melawan Anos. Namun karena yang dilawan dewa waktu jadi sedikit sulit. Padahal Ivis berhasil menikam Anos dengan telak tapi masih bisa kembali dengan sehat walafiat. Ivis mengeluarkan sihir penghenti waktu sehingga membuat Misa dan Sasha berhenti bergerak. Tetapi Anos masih bisa berjalan santai di dalam sihir penghenti waktu tersebut. Ivis masih ngotot untuk bertarung melawan Anos. Selama ini banyak yang salah paham dengan sang Raja Iblis. Padahal Raja Iblis adalah sosok yang menjadi dirinya sendiri. Misa dan Sasha akhirnya paham siapa Anos sebenarnya. Akhirnya Misa dan Sasha bisa lepas dari takdir yang tak mereka inginkan. Anos yang masih punya urusan dengan Ivis memilih untuk langsung menghabisinya. Dengan pedang iblis Fenutnor, pedang yang dapat memusnahkan lawan hingga akar muasalnya. Bahkan dewa waktu saja tak bisa pulih setelah terkena serangan pedang iblis Anos. Hanya dengan satu ayunan pedang, Ivis dan dewa waktu seperti sudah ditebas berkali-kali oleh pedang iblis Fenutnor. Setelah itu Anos pun membangkitkan Ivis lagi. Ivis benar-benar menyesal karena telah menyerang tuannya sendiri. Ivis merasa bahwa dia dikendalikan oleh seseorang. Anos memerintahkan Ivis untuk menyelidiki masalah ini. Akhirnya Anos bisa menyelesaikan masalah Misa dan Sasha. Kilas balik kembali diperlihatkan peperangan di era mitologi. Anos bersama pasukannya berhadapan dengan salah satu peri yang dijuluki sebagai peri agung air Lignon. Tangan kanan Anos yang bernama Sin maju untuk melawannya. Karena berhasil mengalahkan peri agung, Sin meminta hadiah untuk bisa bereinkarnasi. Dan Anos pun mengizinkannya. Tapi muncul lagi sosok, yaitu pahlawan Kanon. Sosok pahlawan yang memiliki 7 akar muasal di dalam dirinya. Pertempuran Anos dan Kanon pun pecah. Kembali ke masa sekarang. Saat di kelas, Bu Guru Emilia memberitahu bahwa tongkat yang tim Anos bawa telah dicuri. Anos enggak ambil pusing, langsung mencari pelakunya. Dengan mudah Anos menemukan tongkat raja yang dicuri. Rupanya Bu Guru Emilia sengaja membuat kejadian ini seolah seperti pencurian. Setelah kelas selesai, Anos dihampiri oleh Misa Iriolog. Anos diajak untuk ke perkumpulan yang memuja Anos.
Misa memberitahu bahwa nama perkumpulan mereka adalah Anos Fan Union. Baru aja Anos masuk, para anggotanya sudah sangat kegirangan. Keesokan harinya ada kelas bersama dua tetua iblis, yaitu Gaius Anzem dan Aidel Anzeo. Banyak siswa yang tidak bisa mencabut pedang iblis, tapi Anos dengan mudah mencabutnya tanpa perlu menarik pedang iblis. Namun ternyata ada satu orang murid yang berhasil menarik pedang iblis juga. Rupanya dia adalah murid pindahan. Murid pindahan itu bernama Lai Gransdori. Lai ingin bergabung dengan tim Anos, tetapi Anos menolaknya karena ingin menguji tekad Lai. Besoknya tim Anos dan tim Lai berduel untuk menunjukkan tekad mereka ke Anos. Anos dan Lai langsung bertatap muka. Tapi hal mengejutkan terjadi. Anos Fan Union menggunakan sihir Gwyneth. Sihir yang membuat benteng mereka bisa bergerak dengan leluasa layaknya Megazord di Power Ranger. Anos jadi tahu kekuatan Lai karena para Fan Union terikat dengan sihir guys. Pertempuran pecah jadi dua. Sasha dan Misa bekerja sama menggunakan Gyo Graze untuk melawan Anos Fan Union. Fan Union berhasil tumbang di tangan Misa dan Sasha. Sementara itu Anos yang hanya pakai ranting pohon bisa melawan Lai yang menggunakan pedang. Tetapi secara mengejutkan Misa berhasil menyerang Sasha secara diam-diam. Kali ini Misa datang dan membantu Sasha yang terkepung oleh Misa dan Fan Union. Misa dan Sasha menggunakan sihir kombinasi serangan Jieglet. Fan Union dan Misa benar-benar sudah kalah telak. Tapi tiba-tiba ada gunung terhempas lalu sungai di sekitar menjadi kering. Ini efek dari pertarungan Anos dan Lai. Pertarungan yang sangat dahsyat ini enggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Namun akhir duel kali ini dimenangkan oleh Anos. Meski Lai kalah tapi Anos tetap mengizinkannya untuk masuk ke timnya. Setelah ujian, seperti biasa Anos mengajak teman-temannya untuk makan di rumahnya. Saat makan malam Anos juga mengizinkan Misa untuk bergabung. Karena Anos merasa bahwa Misa memiliki potensi yang bagus. Dan Anos merasa bahwa Misa memiliki hubungan dengan Peri Agung Air Lignon. Karena setiap siswa yang memakai seragam putih merupakan darah campuran. Setelah selesai makan malam, Ibu Anos menceritakan bahwa Anos itu umurnya baru 1 bulan. Saat masih dalam kandungan Anos sudah sekarat. Lalu ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh, jika anak ini bisa lahir entah seperti apapun nantinya, aku akan membesarkannya dengan baik. Dan lahirlah Anos meski terlihat tidak normal, tapi yang penting dia hidup dengan sehat. Setelah itu Bu Guru Emilia mengumumkan 2 murid yang ikut serta dalam turnamen pedang iblis. Lai Glansdori dan Anos Voldigot yang akan ikut serta dalam turnamen. Anos menaruh curiga pada para tetua iblis. Kenapa dirinya yang dalam tubuh iblis berdarah campuran bisa ikut turnamen? Kemudian Misa datang dan mengatakan bahwa salah satu dari 7 tetua iblis yang bernama Melheis Boran ingin bertemu. Melheis sangat terkejut lalu memberi hormat ketika melihat sosok Anos. Sepertinya hanya Melheis yang mengingat Anos. Melheis menceritakan semua yang dia ketahui. Tepat setelah Anos mengorbankan nyawa untuk membangun tembok, ingatan Melheis direbut tanpa sadar. Melheis tiba-tiba berada di hutan Peri Agung Aharteren. Tetapi karena tembok pemisah yang Anos ciptakan membuat Melheis tak bisa kembali. Melheis membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa kembali. Begitu kembali, nama Raja Iblis Tirani sudah berubah menjadi Avos Dilhevia. Melheis mencurigai bahwa para bangsawan yang telah memilih Anos untuk ikut turnamen. Setelah itu Anos pulang ke rumahnya. Namun Anos dikejutkan oleh sosok Misa yang ada di rumahnya. Ternyata Misa datang untuk belajar masak dengan ibunya Anos. Ibunya Anos membahas soal keikutsertaan Anos dalam turnamen. Namun Anos masih belum tahu mau ikut atau tidak. Ibu Anos membujuk Anos dengan senyum manisnya. Turnamen yang mencurigakan membuat Anos jadi bimbang, tapi sosok reinkarnasi Raja Iblis Tirani ini apa akan mengikuti turnamen? Ditunggu ya Minasan, sampai ketemu lagi.